Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Urjuanatika. Saya dari Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pemrosesan transaksi data. A. Pengertian sistem pemrosesan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama dan pertama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Alasan adanya sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Kedua, manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Beberapa tugas manipulasi data adalah sebagai berikut: klasifikasi, sortir, perhitungan, pengikhtisaran, penyimpanan data, dan penyimpanan dokumen. B. Komponen pemrosesan transaksi. Seperti layaknya suatu sistem, komponen pemrosesan terdiri dari input, proses, penyimpanan, dan output atau keluaran. 1. Input. Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Tujuan dari formulir adalah formulir dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan, dan formulir digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Kedua, proses. Dalam sistem manual, proses di sini terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Langkah perancangan jurnal adalah 1. Identifikasi karakteristik transaksi, dan yang kedua, merancang jurnal atau kolomnya berdasarkan jurnal standar. 3. Penyimpanan. Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. 4. Output atau keluaran. Terdapat berbagai macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengiriman, faktur, dan sebagainya. Aplikasi sistem informasi. Pengertian aplikasi. Aplikasi program siap pakai, program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Secara historis, aplikasi adalah software yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan. Aplikasi adalah software yang dibeli perusahaan dari tempat pembuatnya. Paket aplikasi. Salah satu paket aplikasi yang populer adalah Commercial off the Shelf. COTS adalah produk-produk yang berupa suatu paket aplikasi, subsistem, ataupun modul-modul perangkat lunak yang telah dirancang sesuai dengan suatu standar proses bisnis tertentu dan tersedia secara luas di pasar untuk dapat dipergunakan dengan modifikasi seminimal mungkin. Secara garis besar, penggunaan sistem informasi dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu 1. Penerapan paket aplikasi yang standar atau COTS. 2. Pengembangan sistem secara in-house. 3. Sistem joint ventures. Berikut ini memperlihatkan perbandingan antara penggunaan paket standar aplikasi dan pengembangan sistem secara in-house.
in-house development, standar aplikasi, ide dasar dari software, dan ilustrasi COTS Road. Jenis-jenis aplikasi. Banyak paket baru atau paket dengan konsep-konsep baru perangkat lunak aplikasi yang dibuat. Industri perangkat lunak bergerak sangat cepat dalam lingkungan persaingan dan penemuan baru dengan memproduksi perangkat lunak sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang kita perlukan. Paket WP. Jenis komputer, khususnya mikrokomputer atau komputer personal, telah melakukan revolusi perubahan pada word processing, yang terdiri dari pembuatan dokumen seperti surat, laporan, newsletter, memo, dan buku. Spreadsheet elektronik. Banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak komputer untuk membuat buku besar akuntansi elektronik dengan spreadsheet. Paket file manager dan database. Berbeda dengan program spreadsheet, paket file manager dan database mulanya digunakan pada mainframe sebelum kemudian dikembangkan pada mini komputer. Paket grafik. Program komputer dapat juga menerjemahkan data ke dalam bentuk grafik atau gambar. Paket matematik dan statistik. Komputer sebagaimana namanya compute biasanya digunakan untuk menghitung, terutama mainframe untuk memecahkan masalah matematik statistik sebagai bagian dari komputer. Paket bisnis dan keuangan. Perusahaan menggunakan komputer untuk mengerjakan berbagai tugas dengan cepat, efisien, dan akurat. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.